Pernah nggak sih kamu mengalami pikiran dan perasaan terganggu secara tiba-tiba? Yuk, kenali tanda-tandanya dan temukan cara untuk mengatasinya bersama. Mungkin kamu merasa gelisah, khawatir, atau sedih tanpa alasan yang jelas kan? Atau mungkin kamu merasa sulit berkonsentrasi, mudah marah, atau kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya kamu sukai. Semua ini bisa menjadi tanda-tanda bahwa ada sesuatu yang mengganggu dalam kesehatan mental kamu. Namun, penting untuk diingat bahwa kamu tidak sendirian. Banyak orang mengalami perasaan seperti ini pada suatu saat dalam hidup mereka. Dan yang lebih penting lagi, ada banyak cara untuk mencari bantuan dan dukungan. Mulai dari berbicara dengan orang terdekat, mencari bimbingan profesional, atau mencoba teknik-teknik relaksasi dan meditasi. Jadi, jangan ragu untuk mencari pertolongan jika kamu merasa pikiran dan perasaanmu terganggu. Kamu pantas untuk merasa baik dan mendapatkan dukungan yang kamu butuhkan, ya kan? Terus, apa sih penyakit mental tersebut? Baiklah, kita berhak untuk mengenalinya. Jenis kategori gangguan kesehatan yaitu anxiety atau kecemasan yang ditandai dengan perasaan resah dan tidak tenang. Situasi ini dapat meningkat menjadi depresi, namun apabila terus berakumulasi akan menyebabkan skizofrenia. Sebenarnya, kita tidak perlu terlalu khawatir kalau masalahnya hanya soal kecemasan. Karena kecemasan adalah indikator bahwa sistem kepekaan kita pada rasa sakit masih bagus. Misalnya, ketika tidak perform dalam bekerja, kita cemas kehilangan pekerjaan. Ketika ditolak oleh klien, kita akan cemas oleh target bisnis kita. Atau ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita sayangi, kita cemas tidak akan pernah merasa bahagia lagi seperti sebelumnya. Justru malah berbahaya kalau kita hidup tanpa kecemasan. Kerja nggak bagus, malah nyantai saja. Kehilangan pekerjaan, malah cuek. Tabungan sudah menipis, tapi malah sibuk pengen terlihat eksis. Kecemasan biasanya muncul dari kekhawatiran kita dalam menghadapi tantangan, masalah, ataupun kegagalan. Jadi bagus kalau kita masih memiliki kecemasan dalam kadar yang wajar. Karena kecemasan akan membuat kita lebih berhati-hati. Kecemasan membuat kita waspada, dan kecemasan membuat kita melakukan persiapan yang lebih baik. Seperti yang pernah dikatakan oleh Paulo Coelho, kecemasan lahir bersamaan dengan sejarah umat manusia. Dan karena kita tidak akan pernah bisa menguasainya, kita harus bisa belajar untuk hidup bersamanya. Seperti halnya kita telah belajar untuk hidup bersama dengan topan dan badai. Namun, apabila tidak terkelola dengan baik, kecemasan bisa meningkat menjadi depresi. Akhirnya, membuat kita menjadi pesimis dan merasa tidak berdaya dalam menjalani tantangan, masalah, ataupun kegagalan yang kita hadapi. Di titik inilah resiliensi yang dibutuhkan agar kita bisa bangkit kembali, memantul kembali dari lembah keterpurukan dan mencapai tujuan-tujuan yang kita inginkan. Karena tingkat resiliensi yang kita milikilah yang akan menentukan seberapa kuat dan seberapa cepat kita dalam merespon situasi-situasi yang menantang. Seperti pernyataan Martin Seligman, dia menyebutkan ada 3 dinamika kesalahan berpikir yang membuat orang mengalami masalah kesehatan mental, kehilangan optimisme hidup, dan tidak berdaya dalam hidupnya. Pertama, personalisasi atau terlalu mengambil tanggung jawab. Kedua, perfectionist atau terlalu melebih-lebihkan. Ketiga, permanence atau kehilangan harapan dan optimisme hidup. Mari kita bahas bersama
tiga kesalahan berpikir tersebut. Jenis kesalahan yang pertama adalah personalisasi, di mana kita melihat kegagalan atau masalah disebabkan diri kita secara personal atau pribadi tanpa memikirkan kemungkinan penyebab lainnya. Ini yang populer disebut dengan baper atau terbawa perasaan secara berlebihan. Kita terlalu berlebihan dalam mengambil tanggung jawab. Kita merasa diri kita sepenuhnya lah sumber dari masalah atas kegagalan yang sedang kita hadapi. Misalnya, gagal mencapai target pekerjaan, langsung melabel diri tidak kompeten. Gagal melakukan penjualan, langsung melabel diri tidak berbakat jadi sales. Langsung melabel diri tidak berbakat jadi entrepreneur. Gagal dalam asmara, terus langsung menyalahkan diri sendiri tanpa berkesudahan. Padahal bisa jadi ada faktor lain loh. Lalu, kenapa kita gagal dalam pekerjaan kita? Barangkali tim kerja kita yang tidak solid, atasan kita yang kurang mendukung, atau jangka waktunya yang terlalu terburu-buru. Ketika kita gagal dalam melakukan penjualan, mungkin bukan presentasi kita yang tidak baik. Mungkin memang pelanggannya tidak memiliki budget yang cukup baik untuk menerima usulan kita, atau mereka memang lagi dalam kesulitan keuangan saja. Ketika kita gagal dalam berusaha, bisa jadi bukan perencanaan kita yang jelek, tetapi situasi market yang memang sedang tidak mendukung. Mungkin bukan ide bisnis kita yang jelek, tetapi cara eksekusi bisnis kita saja yang belum konsisten. Mungkin bukan produk kita yang jelek, tetapi kemampuan menjual kita lah yang masih perlu ditingkatkan. Dalam hal menjaga hubungan dengan pasangan, mungkin bukan kitanya yang kurang baik atau kurang perhatian. Bisa jadi memang pasangan yang justru kurang baik atau tidak mampu untuk menjaga komitmen dan kesetiaannya. Untuk itulah kita perlu melihat dan menilai masalah atau kegagalan kita secara berimbang. Nah, betul sekali, ada kontribusi kita pada kegagalan tersebut. Tetapi kita juga perlu melihat bahwa ada faktor lain yang berkontribusi terhadap kegagalan. Ini bukan berarti kemudian kita sepenuhnya menyalahkan faktor luar ya. Karena kalau itu terjadi, justru malah kita lepas tangan terhadap masalah dan kegagalan tersebut. Kalau kita terlalu menyalahkan faktor di luar kita, justru diri kitalah yang nanti malah sulit berkembang. Seperti yang pernah dikatakan oleh Albert Einstein, ketika kita sudah cukup terbuka menerima keterbatasan diri kita, barulah kita bisa bergerak melampaui keterbatasan. Jadi, ketika kita menghadapi masalah ataupun kegagalan, ambillah tanggung jawab secukupnya dan berpikirlah secara profesional. Hindari sikap tanggung jawab dengan cara membawa perasaan secara berlebihan. Jadi kesalahan yang kedua adalah perfectionist atau terlalu melebih-lebihkan, yang seringkali kita kenal sebagai overthinking. Ini adalah cara pandang di mana seseorang beranggapan bahwa masalah ataupun kegagalannya dalam sebuah hal akan berdampak pada hal-hal lain dalam hidupnya. Seseorang menyimpulkan bahwa kegagalannya dalam suatu hal akan memberikan efek domino pada hal lainnya. Misalnya, karena tidak cukup sukses dalam sebuah pekerjaan, lantas beranggapan karirnya bakal suram. Karena tidak meyakinkan seorang customer untuk membeli produk, lantas beranggapan customer lainnya juga tidak akan mau membeli produknya. Karena ditolak oleh seorang wanita atau pria yang diidam-idamkannya, lantas beranggapan bahwa semua wanita atau pria lain tidak akan mau menerima dirinya. Untuk itu, ketika menghadapi masalah ataupun kegagalan, kita perlu melihat kegagalan kita secara spesifik, hindari untuk mengeneralisasi secara berlebihan. Jadi, kalau kita kurang berhasil dalam membuat sebuah presentasi, bukan berarti seluruh pekerjaan kita tidak bagus.
Jika seorang customer tidak membeli produk kita, bukan berarti customer lainnya juga enggan membeli produk kita. Jika gagal berkolaborasi dengan perusahaan C, bukan berarti kita tidak dapat berkolaborasi dengan baik bersama dengan perusahaan D. Kalau kita terluka kena pisau, tentu bukan tindakan yang bijak untuk memberinya jeruk nipis. Jadi makin parah lukanya. Kalau kita sedang menghadapi masalah, tentu bukan tindakan yang bijak untuk menambah-nambah masalah dengan menambah rasa khawatir lainnya. Atasi lingkup masalah yang sedang kita hadapi dan cobalah untuk melihat hal-hal baik lainnya yang sudah terjadi dalam hidup. Seperti Desmond Tutu, seorang penerima Nobel Perdamaian, menyebutkan bahwa harapan adalah kemampuan untuk melihat secercah cahaya di tengah-tengah kegelapan. Jika kita berjalan dalam waktu yang lama di tengah-tengah kegelapan, tentu saja kita akan merasa frustasi, lelah, dan akhirnya memutuskan untuk berhenti. Berbeda jika kita melihat adanya secercah cahaya, kita akan bersemangat kembali untuk memulai perjalanan dan melangkah kembali. Kesalahan berpikir yang terakhir adalah cara pandang yang melihat masalah atau kegagalan sebagai sebuah hal yang permanen. Seseorang melihat kegagalan ataupun masalahnya sebagai hal yang akan berlangsung selamanya atau abadi, sehingga dia merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk melakukan sesuatu. Dia merasa sudah tidak ada lagi cahaya dalam perjalanan hidupnya. Ketika seseorang melihat tidak ada harapan lagi, secara otomatis dia akan berhenti berjuang. Disinilah kemudian perasaan tidak berdaya muncul. Inilah dimensi yang paling menentukan sekaligus juga bisa mematikan. Jika seseorang sudah melihat sesuatu sebagai hal yang permanen, dia akan melihat kegagalan sebagai takdir yang tidak bisa dihindari. Sehingga dia tidak hanya menjadi pesimis, tapi juga apatis, mengangkat bendera putih dan berhenti berjuang. Untuk itulah, memiliki harapan menjadi sebuah hal yang penting. Memiliki harapan mungkin tidak membantu kita menyelesaikan masalah, tetapi sikap optimisme dan memiliki harapan akan membantu kita untuk tetap semangat mencari cara-cara baru dan kreatif untuk mengatasi masalah ataupun kegagalan yang kita hadapi. Salah satu hal baik yang bisa kita lakukan ketika menghadapi masalah ataupun kegagalan adalah dengan berpikir bahwa seperti juga kebahagiaan, masalah, dan kesedihan pelan-pelan juga akan tergantikan. Badai pasti berlalu. Begitulah sebuah judul lagu yang pernah dinyanyikan almarhum Chrisye. Tidak ada yang abadi di muka bumi ini, termasuk juga masalah dan kegagalan yang sedang kita hadapi. It's all to pass. Jadi, pelajaran apa yang kita dapatkan dari pembahasan tentang 3 kesalahan berpikir ini? Kita memang tidak bisa mencegah datangnya tantangan dan masalah yang muncul dalam kehidupan kita. Tapi, kita mengubah sudut pandang pikiran kita sendiri dari sisi yang positif. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs.